Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas postulat kesejajaran Euclides untuk memenuhi tugas perkuliahan sistem geometri. Saya Fatima Iza Aulia dan teman-teman saya Raja Naufal, Indri Aninda, dan Nur Khofifah. Kami dari kelompok 6 kelas 2018U Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Materi bahasa video kali ini yang pertama ada teorema 5.2, akibat 5.1, akibat 5.2, akibat 5.3, teorema 5.3, dan postulat Playfair. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, teorema 5.2 berbunyi, jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal sedemikian sehingga membentuk sepasang sudut dalam berseberangan yang sama, maka kedua garis tersebut sejajar. Teorema ini yang pertama, dari premis kita ketahui garis K, garis M dipotong garis transversal pada titik A dan B dengan besar sudut 1 sama dengan besar sudut 2. Andaikan garis K tidak sejajar dengan garis M sebagai premis tambahan. Dari langkah 1 dan 2, kita dapat titik C adalah titik potong garis K dan M. Dari langkah 1 dan 3, terbentuk segitiga ABC. Berdasarkan teorema 5.1 yang berbunyi, sudut luar suatu segitiga lebih besar daripada sudut dalam yang tidak bersisian dengan sudut luar tersebut. Kita dapat besar sudut 1 lebih besar dari besar sudut 2. Maka, ini kontradiksi dengan 1. Seharusnya garis K sejajar dengan garis M. Maka terbukti benar untuk teorema 5.2. Dari teorema 5.2 ada 3 akibat. Yang pertama kita akan membahas akibat 5.1. Akibat 5.1 berbunyi, dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama adalah sejajar. Kita lihat gambar di sini, ada dua garis K dan L yang tegak lurus pada garis M. Nah, kita akan membuktikan apakah garis K sejajar garis L. Pembuktian yang pertama, kita tahu bahwa garis K tegak lurus garis M. Lalu garis L juga tegak lurus dengan garis M. Maka dari langkah 1 kita dapat besar sudut A1 sama dengan 90 derajat dan besar sudut B1 sama dengan 90 derajat. Dari teorema dasar postulat Euclid berbunyi, sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Maka di langkah ketiga ini kita tahu bahwa besar sudut B1 sama dengan besar sudut B3. Karena besar sudut A1 sama dengan besar sudut B1 dan besar sudut B1 sama dengan besar sudut B3, maka pada langkah 4 kita dapat besar sudut A1 sama dengan besar sudut B3. Maka besar sudut A1 dan besar sudut B3 adalah sudut dalam berseberangan karena garis K dan L dipotong oleh garis transversal M. Sehingga garis K sejajar dengan garis L. Dari langkah 4, langkah 5, dan teorema 5.2 yang berbunyi,
Jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal, sedemikian sehingga sepasang sudut dalam berseberangan yang sama, maka kedua garis tersebut sejajar. Terbukti benar untuk akibat 5.1. Akibat yang kedua, berbunyi hanya ada satu garis tegak lurus pada garis tertentu yang melalui satu titik di luar garis tersebut. Misalkan kita ada garis R dan garis K tegak lurus di B. Nah, apakah hanya ada satu garis yang tegak lurus? Kita akan membuktikan. Dari premis, kita konstruksikan garis R dan titik A di luar garis R. Andaikan ada dua garis tegak lurus garis R melalui titik A. Konstruksi garis K melalui titik A memotong tegak lurus garis R di titik B. Kita konstruksikan lagi garis L melalui titik A memotong tegak lurus garis R di titik B aksen. Langkah selanjutnya, dari langkah selanjutnya, K dan L berpotongan di titik A. Akibat dari langkah 3, langkah 4, dan akibat 5.1 yang berbunyi, dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama adalah sejajar. Maka pengandaian salah. Seharusnya hanya ada satu garis yang memotong tegak lurus R melalui titik A. Terbukti benar untuk akibat 5.2. Akibat yang terakhir, akibat 5.3. Jika titik P tidak pada garis K, maka ada sedikitnya satu garis lurus yang melalui P yang sejajar dengan K. Pembuktiannya, yang pertama dari premis, titik P di luar garis K. Lalu kita konstruksi garis yang melalui titik P dan tegak lurus garis K di titik Q. Maka, ada satu garis M tegak lurus garis PQ melalui P. Dari teorema dasar 4 yang berbunyi, ada satu garis yang tegak lurus pada suatu garis melalui satu titik pada garis tersebut. Langkah keempat, dari akibat dari langkah 2, langkah 3, dan akibat 5.1 yang berbunyi, dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama adalah sejajar. Maka kita dapat pada langkah 4 garis M sejajar dengan garis K. Terbukti benar untuk akibat 5.3. Sekarang kita menuju ke teorema 5.3. Bunyinya, jumlah dua sudut segitiga kurang dari 180 derajat. Kita ketahui ada segitiga ABC. Konstruksikan segmen CD melalui B. Dari langkah 2 kita dapat sudut ABD adalah sudut luar sudut ABC. Maka dari teorema 5.1 yang berbunyi, sudut luar suatu segitiga lebih besar daripada sudut dalam yang tidak beririsan dengan sudut luar tersebut. Maka kita dapat besar sudut ABD lebih besar dari besar sudut A. Karena sudut ABD berpelurus dengan sudut ABC, maka kita dapat besar sudut ABD sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut ABC. Dari langkah 4, langkah 5, dan kita tahu bahwa besar sudut penulisan sudut ABC bisa dituliskan sama dengan sudut B. Maka pada langkah 6 kita dapat 180 derajat dikurangi besar sudut B lebih besar dari besar sudut A. Langkah selanjutnya kita pindah ruaskan. Kita dapat 180 derajat lebih besar dari besar sudut A
ditambah besar sudut B, atau sama dengan besar sudut A tambah besar sudut B kurang dari 180 derajat. Maka terbukti benar untuk teorema 5.3. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang postulat Playfair. Postulat Playfair ini pengganti postulat kesejajaran Euclid yang telah kita pelajari di awal. Postulat Playfair ini membahas tentang kesejajaran garis dan postulat kesejajaran Euclid tentang garis-garis berpotongan. Nantinya, postulat kelima Euclid dan postulat Playfair ini keduanya memiliki peran yang sama dalam perkembangan geometri. Secara logis, kedua postulat ini, postulat kesejajaran Euclid dan postulat Playfair ekivalen atau sama, yang artinya ketika kita menjadikan kesejajaran Euclid sebagai postulat, maka milik Playfair ini dapat menjadi teorema, atau begitu juga sebaliknya. Ketika kita menjadikan milik Playfair ini sebagai postulat, maka kesejajaran Euclid dapat kita jadikan teorema, yang artinya salah satu dapat dibuktikan dengan postulat yang telah diketahui. Lalu bagaimana bunyi dari postulat Playfair ini? Playfair berbunyi, hanya ada satu garis yang sejajar dengan garis yang diketahui yang melalui sebuah titik di luar garis yang diketahui. Kita lihat gambar di sebelah, ada garis biru dan ada titik di luar garis. Maka dari postulat Playfair ini menyebutkan hanya ada satu garis yang sejajar dengan garis biru ini tadi, yaitu garis pink. Cukup sekian dari kami, mohon maaf jika ada kata salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.